Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cinta Putrisari dari program studi Magister Manajemen. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan perbedaan antara manajemen sumber daya manusia insani dan manajemen sumber daya manusia konvensional. Yang mana yang pertama itu manajemen sumber daya insani itu adalah proses merencanakan, merekrut, mengelola, mengembangkan dan mengevaluasi manusia dalam organisasi dengan memandang mereka sebagai insan makhluk yang memiliki akal, nilai, moral, spiritual, perasaan, dan potensi, bukan sekedar tenaga kerja. Nah, MSDI ini banyak digunakan dalam organisasi yang berbasis nilai, misalnya syariah atau Islam, dengan prinsip bahwa manusia adalah amanah yang harus diperlakukan adil, bermartabat, dan sesuai etika agama. Nah, dalam MSDI ini, karyawan ini dipandang sebagai amanah yang harus dikelola dengan adil dan bijaksana. Sedangkan manajemen sumber daya manusia konvensional adalah pendekatan manajemen manusia di organisasi yang berfokus pada tenaga kerja sebagai alat produksi yang harus dikontrol, diarahkan, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mencapai tujuan perusahaan. Fokusnya lebih pada administrasi ketenaga kerjaan atau payroll, rekrutmen formalitas, absensi, dan aturan kerja, bukan pada pengembangan atau kesejahteraan manusia sebagai aset strategis. Nah, MSDM konvensional relevan pada era industri awal ketika tenaga kerja dianggap homogen. Namun, dalam konteks bisnis modern yang menurut kreativitas, daya saing, dan inovasi, pendekatan konvensional ini beresiko menurunkan motivasi dan nilai jangka panjang. Kenapa? Karena itu banyak organisasi kini beralih ke pendekatan MSDM strategi yang melihat manusia sebagai aset utama, bukan sekedar tenaga kerja. Nah, kelebihan MSDM insani dan MSDM konvensional ini, yang pertama itu MSDM konvensional ini kontrol operasionalnya kuat. Yang kedua, pengambilan keputusannya cepat. Yang ketiga, biaya SDM relatif lebih rendah. Yang keempat, mudah diterapkan pada pekerjaan rutin. Dan yang terakhir ini, resiko penyimpanan perilakunya lebih kecil. Sedangkan MSDM insani, yang pertama itu melihat karyawannya sebagai aset strategis. Yang kedua, meningkatkan motivasi, loyalitas, dan manajemen. Yang ketiga, mendorong inovasi dan adaptasi bisnis. Yang keempat, sistem reward berbasis kinerja dan kompetensi. Dan yang terakhir ini, hubungan kerjanya lebih harmonis. Nah, kekurangan MSDM dan MSDM konvensional ini, yang pertama itu kalau MSDM konvensional karyawannya lebih dianggap sebagai alat produksi, bukan aset. Dan yang kedua, inovasi dan partisipasi idenya sangat lemah. Dan yang ketiga, tidak adaptif terhadap perubahan. Selanjutnya, kekurangan antara MSDM insani dan MSDM konvensional. Kalau MSDM konvensional, karyawannya lebih dianggap sebagai alat produksi, bukan aset. Yang kedua, motivasinya rendah dan turnover cenderung tinggi. Yang ketiga, inovasi dan partisipasi ide sangatlah lemah. Yang keempat, tidak adaptif terhadap perubahan. Dan yang kelima, penghargaan berbasis senioritas, bukan kompetensi. Dan yang terakhir, efisiensi jangka pendek merugikan jangka panjang. Sedangkan MSDM insani ini, yang pertama itu kekurangannya membutuhkan biaya lebih besarnya di awal. Dan yang kedua, proses pengambilan keputusannya cenderung lebih lambat. Dan yang ketiga, sulit diterapkan pada pekerjaan yang sangat rutin. Yang keempat, resiko moral hazardnya lebih besar. Yang kelima, menurut kompetensi tinggi dari manajer tidak cocok untuk organisasi yang masih bergantung pada kontrol tetap. Nah, studi kasus yang pertama ini tentang penerapan manajemen sumber daya manusia konvensional di PT Tirta Logistik Nasional, yang mana PT Tirta Logistik Nasional ini adalah perusahaan jasa distribusi barang antar kota dengan gudang besar di Bekasi dan Surabaya. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2002 dan masih menggunakan sistem MSDM konvensional karena sifat pekerjaannya yang bersifat operasional rutin
yang mana bongkar muat, pengepakan, dan pengiriman barang. Yang mana penerapan MSDM konvensional dalam perusahaan ini yang pertama itu perekrutan, pelatihan, sistem pengawasan dan disiplin, kompensasi, dan yang terakhir komunikasi dan hubungan kerja. Nah, permasalahan yang timbul dalam perusahaan ini yang pertama, turnover rata-rata 25% per tahun karena karyawan merasa tidak berkembang. Yang kedua, motivasi rendah karena kerja hanya dianggap rutinitas. Yang ketiga, konflik kecil sering muncul karena supervise yang otoriter. Yang keempat, tidak ada inovasi dari level bawah karena pekerjaan pasif. Nah, yang terakhir, produktivitas hanya stabil, tidak pernah meningkat signifikan. Nah, dampak bagi perusahaan ini, biaya rekrutmen terus berulang karena karyawan keluar masuk. Yang kedua, proses logistik tidak efisien karena banyak pekerja baru yang belum terampil. Yang ketiga, kecepatan layanan stagnan sehingga kalah bersaing dengan perusahaan logistik yang lebih ilegal. Nah, yang kedua ini tentang manajemen sumber daya manusia pada PT Alfa Media Digital Indonesia atau bisa disebut dengan perusahaan e-commerce. Nah, PT Alfa Media Digital Indonesia ini adalah perusahaan e-commerce lokal yang fokus pada penjualan fashion dan aksesoris. Pada awal berdiri tahun 2016 sampai 2019, perusahaan ini mengalami turnover karyawan yang tinggi karena tekanan kerja dan minimnya penghargaan. Pada tahun 2020, manajemen memutuskan mengubah pendekatan menjadi MSDM Insani, yaitu pendekatan yang mengelola karyawan sebagai aset strategis yang harus diberdayakan, dikembangkan, dan diperlakukan secara manusiawi. Nah, implementasi MSDI Insani ini yang pertama itu perekrutan berbasis nilai dan potensi, yang kedua pengembangan berkelanjutan, yang ketiga sistem reward berbasis kinerja dan kontribusi, yang keempat kesejahteraan dan kemanusiaan, dan yang terakhir budaya komunikasi dua arah. Nah, dampak strategis pada perusahaan ini yang pertama itu karyawan lebih loyal dan bersemangat karena merasa dihargai sebagai manusia dan mitra. Yang kedua, inovasi meningkat karena budaya dialog dan reward berbasis kontribusi. Yang ketiga, reputasi perusahaan sebagai tempat kerja naik, memudahkan rekrutmen talenta berkualitas. Dan terakhir, efisiensi meningkat secara natural melalui kesadaran bukan tekanan.